Halo Sobat Proteksi, selamat datang di Protect Pods, obrolan seru bareng Sobat Proteksi. Sudah lama nih kita tidak mengudara. Semoga para pendengar serta pendengar setiap Protect Pods masih menanti obrolan-obrolan seru tiap episodenya nih. Bener banget, di episode kali ini bersama saya Dini Agustina dan rekan saya Adisni Junita, akan berbincang dengan bintang tamu istimewa nih dari Klinik Tanaman Universitas Pajajaran. telah bergabung bersama kami Kak Muhammad Raihan dan Kak Alfiera Dewi Erawati. Selamat datang di Protect Pods. Ya, halo kakak-kakak semua, selamat kenal. Terima kasih juga udah mau sama kita. Halo Kak Raihan. Ya, halo Kak Fira. Halo juga, Kak. Selamat datang di Protect Pods ya. Pada episode ke-18 ini, Protect Pods akan bahas tentang apa sih, Adisti? Kita akan ngebahas mungkin kayak perbedaan antara perkuliahan di Klinik Tanaman Pajajaran sama HPT UGM nih, Kak Dini. Wah, asik banget nih. Jangan lupa teman-teman untuk menyimak obrolan kita kali ini karena akan ada informasi-informasi yang menarik dan barangkali ada insight-insight yang mungkin kita baru tahu setelah kita melakukan obrolan ini. Jadi jangan lupa terus simak sampai akhir ya. Halo Kak Disti dan Kak Dini. Halo, halo. Halo. Wah, ini teman-teman jauh nih ya dari Jogja, keren banget ya sih. Punya temen gitu ya, punya podcast bareng juga gitu kan, kayak keren banget. Nah, jadi di Greenpot kali ini kita akan membahas nih kayak apa sih perbedaannya gitu, mahasiswa HPT di Unpad sama di UGM gitu, apa aja sih keseruannya gitu yang di Unpad kayak gimana sih, apa sih bedanya sama di UGM gitu, apakah beda banget gitu atau kayak ternyata sama nih gitu, apa sih persamaannya apa perbedaannya, ya gak sih Cek? Betul banget Kak. Oke, mungkin kita langsung masuk aja gitu ya untuk pembahasannya. Ya. Mungkin ini sih, kalau misalnya di UGM itu ya kakak-kakak semua gitu yang di UGM gitu. Mungkin kalau di sana tuh jurusannya tuh proteksi tanaman ya. Betul ya. Betul. Nah itu tuh di Paperta itu tuh berarti bukan kayak kan kalau kita nih kita tuh agroteknologi gitu. Nah kalau misalnya untuk masuk ke HPT tuh ntar ada peminatan lagi itu di semester 5. Nah di UGM seperti itu juga sih, ntar di semester berapa ada peminatan atau emang langsung aja difokuskan itu dari awal di HPT gitu. Siapa yang mau jawab? Boleh Adisti dulu, ntar aku tambahin ya. Bebas. Oke. Kalau misalnya dari HPT UGM sendiri tuh kita dari awal udah menentukan sih mau masuk ke HPT-nya. Jadi pas tes gitu ya ada pilihan antara proteksi tanaman sama departemen lain di pertanian gitu. Nah jadi kita nggak ada peminatan tuh kalau misalnya di UGM gitu. Ya, jadi kita waktu pemilihan jurusan saat pendaftaran itu langsung ada beberapa pilihan yang misalnya di Fakultas Pertanian nih ada jurusan agronomi, terus kemudian agribisnis, lalu ada jurusan proteksi tanaman. Jadi sudah langsung ya mungkin spesifik ya dibilangnya kita mempelajari seputar proteksi tanaman atau hama dan penyakit tumbuhan. Seperti itu, teman-teman. Wah, itu ya beda sih dari Unpad itu. Kalau kita tuh jadi kita di Paperta itu ada 3 jurusan gitu. Pertama ada agroteknologi, ada agroteknopreneur, dan agribisnis. Nah, di agroteknologi ini kita tuh membawahi
3 departemen, ada ilmu tanah, sumber daya lahan, ada budidaya pertanian, sama penyakit tumbuhan gitu. Nah, jadi pemilihan departemen itu tuh ntar bisa dipilih kalau kita udah mencapai semester 5 gitu. Itu sih. Mungkin dari Cepira ada tambahan. Nah, berhubungan soal proteksi tanaman nih, kan ini langsung menjurus mengenai hama dan penyakit tumbuhan ya. Untuk pengambilan matkul itu apakah disesuaikan dengan topik yang penelitian yang akan diambil, hama atau penyakit gitu? Oke. Mungkin Dini gantian mungkin. Oke, baik. Jadi kalau kebetulan ya kita mulai dari angkatan 2019 ke bawah nih, 2019, 2020 itu kita mengalami perubahan kurikulum, teman-teman. Jadi ada pergantian kurikulum, apa yang dipelajari sama teman-teman angkatan 18 sama 19 itu udah beda gitu. Kemudian untuk soal mata kuliahnya, nah sama seperti teman-teman yang lain, misalnya di semester 1, 2, 3 itu kayak yang dasar-dasar gitu loh teman-teman. Misal pengantar ilmu pertanian, kemudian belajar agronomi tentang budidaya yang awal-awal seperti itu, terus mempelajari biokimia, yang kita mempelajari dasar-dasarnya dulu, baru mungkin ketika memasuki semester 3 ya Disti ya, udah Iya. mulai agak spesifik ke HPT-annya, entah itu tentang hama, entah tentang penyakit. Kemudian untuk apa yang menjadi konsentrasi kita buat penelitian itu terkadang biasanya juga mengikuti keahlian atau mayor dari DPA kita, dosen pembimbing akademik. Ataupun kalau mau kita ganti juga nggak apa-apa sih gitu. Mungkin Adisti bisa menambahkan? Kalau dari aku mungkin menambahkannya kita juga dari kurikulumnya juga udah dipaketin gitu loh mata kuliahnya. Jadi kita tinggal memilih mungkin kelasnya antara A atau B-nya aja kayak gitu. Karena dari akademiknya sudah dipaketkan, jadi kita tinggal ngikutin aja. Nah, mungkin berbeda dari angkatan atas sih, kayak 2018 ke atas itu mereka tuh bisa memilih mata kuliah mereka gitu tergantung sama minat mereka antara mau penyakit ataupun hama yang sesuai juga dengan DPA-nya mereka seperti itu. Wah, menarik juga ya. Kalau di agroteknologi sendiri itu, kita masih belajar dasar dari semester 1 sampai semester 4 ya, Han ya? Baru di semester 5 kita menjurus ke HPT. Iya sih, itu sih cuman kayak apa ya? Jadi ya agak berat sih soalnya kita benar-benar mempelajari istilahnya tuh 3 departemen gitu. Selama hampir mungkin sampai sekarang pun sampai semester 5 tuh masih dipelajari gitu. Jadi kayak kalau sekarang sih matkul yang menjurusnya pun mungkin kayak apa ya? Sedikit banget gitu. Jadi kita apa ya? Pusing gitu, beratnya tuh di situ gitu. Beban gitu tuh karena banyaknya tuh karena dari berbagai departemen pun kita harus mempelajari itu semua gitu, jadi nggak terkonsentrasi gitu seperti mungkin teman-teman dari UGM gitu, kayak dari semester 3 ya udah mulai dijuruskan gitu ya ke HPT-nya gitu. Kalau kita ya, mungkin semester 3 semester 4 malah kita baru dapat tentang HPT-an itu gitu, jadi kayak agak beda ya gitu, dari UGM. Ya, betul banget. Terus kalau dari Quintan sendiri kayak membaginya itu kayak gimana dong antara misalnya kalian kan dari semester 1 sampai semester 4 ya tadi itu mempelajari kayak tiga departemen kalian gitu. Terus kayak baru nanti semester 5-nya kalian baru masuk ke jurusan. Terus berarti ada kayak kaget gitu nggak sih pas kayak pas semester 5 tiba-tiba dapat mata kuliah tentang HPT-an kayak gitu? Mungkin dari Cepira dulu deh. Oh ya, kalau misalkan kaget sih nggak kaget ya, karena dari semester 3 kita udah dapet dasar ilmu hama penyakit tanaman mata kuliahnya. Jadi pas masuk ke semester 5 tuh ya nggak terlalu kaget karena udah tahu dasar-dasarnya gitu sih, Kak. Kalau mungkin dari aku ini sih, yang kaget tuh karena aku kira kayak ya mungkin karena aku salah sih, awalnya aku terlalu nyepelin gitu masuk agroteknologi itu kayak pertanian gitu. Cuman ternyata pas
kita harus mempelajari banyak departemen gitu, kayak mungkin ilmu tanah, terus ada budidaya pun dibagi dua gitu, ada pemeliharaan tanaman, ada ya gitu, ada budidaya juga, terus ada HPT gitu. Terus ntar kita harus milih minat kita gitu, kayak berat aja gitu, lumayan berat sih gitu, tugas numpuk gitu dari berbagai departemen itu kan nggak difokusin gitu. Jadi kayak makanya aku juga jujur kayak cuman ngefokusin ke yang aku minati gitu, kayak aku fokusnya belajarnya di HPT aja gitu, sisanya kayak ya syukur-syukur ngerti, syukur-syukur enggak. Ya gak sih Cevira? Iya benar banget. Ya sebenarnya sama kok. Kita juga belajar tentang budidayanya juga di semester 1. Terus kita belajar tentang tanah juga di semester 2. Semester 2. Ya, terus kita belajar tentang mengolah data juga di semester 3. Jadi tiap semester ada dari program studi lain gitu yang turut kita pelajari, karena ya itu mungkin sebagai dasar juga ya. Iya. Gitu ya, gimana mengolah tanahnya, mempelajari iklim juga kita ada. Ya seperti itu, sama sebenarnya dasar-dasarnya dulu di awal. Mungkin karena semester 3 kita udah ada yang hama tanaman, kemudian penyakit tanaman, dan itu udah mulai masuk ke HPT-nya. Sama sih sebenarnya ya. Hampir-hampir mirip lah ya, Din. Berhubung soal mata kuliah nih, aku mau nanya ke Kak Dini sama Kak Disti. Aku sempat lihat kalau di jurusan proteksi tanaman itu ada mata kuliah tentang kerja lapangan ya. Nah itu boleh dijelasin nggak sih? Apakah mirip sama kayak KKN gitu? Oke. Aku dulu kali ya yang jawab. Kalau misalnya KKN itu tuh sama KL tuh berbeda banget sih. Mungkin kalau misalnya orang awam KL itu tuh kayak magang gitu kali ya, kayak magang. Jadi kita tuh di semester masuk awal semester 6 itu tuh kita ada mata kuliah kerja lapangan, di mana kita tuh sebulan disuruh kayak mencari kayak misalnya ke perusahaan-perusahaan atau ke instansi pertanian gitu untuk kita jadiin magang gitu di sana, untuk kayak jadi menambah ilmu kita gitu loh, kan kayak udah beberapa semester ini kita tahu teori aja gitu. Nah jadi kayak jatuhnya kalau KL itu seperti prakteknya dari teori-teori yang udah dikasih gitu. Iya, betul. Jadi ya seperti magang lah. Kalau di buku panduan ini namanya itu bekerja sambil belajar ya, sama dengan magang kan ya. Itu masuk di SKS kita sekarang ya di semester 5 ini, tapi pelaksanaannya saat liburan gitu loh, ngambil waktu liburan. Jadi mungkin biar agak bermanfaat ya waktu liburannya. Jadi disetting untuk kerja lapangan itu. Jadi terserah kita minatnya pengen entah di kebun, entah di balai, kalau saya kemarin di Balai Besar Proteksi Tanaman Perkebunan, kemudian ada juga mungkin di karantina, LPHP, berbagai lembaga maupun ya lahan dan lain sebagainya. Tergantung minatnya aja sih, nggak apa-apa. Oh iya, mungkin di Unpad juga sama gitu ya. Kita semester 6 gitu, ada matkul magang gitu yang masuk SKS juga gitu. Kurang lebih sama sih ke situ sih, ke lembaga sama instansi pertanian juga gitu, untuk ya itu karena tadi yang Kak Disti bilang gitu, karena kita mungkin teori aja gitu ya kebanyakannya gitu. Dapatnya. Nah, ngomong-ngomong soal ini nih, kan kita mungkin hampir 2 tahun ya kita pandemi gitu ya. Nah, aku mau nanya nih, kalau kakak-kakak ini yang dari yang APT UGM, kuliahnya gimana sih di sana gitu kalau lagi online? Terus kan pasti ada praktikum dong. Nah, praktikumnya dilaksanainnya kayak gimana sih kalau di sana? Apakah ada yang hybrid gitu di sana atau kayak di rumah masing-masing? Mungkin Dini nih bisa menjawab. Oh, baik. Kita mulai online di semester 3 kan ya teman-teman. Ya, semester 3. Itu
kebanyakan praktikum kita dilaksanakan secara mandiri. Jadi mungkin mencari bahan praktikum di tempat sekitar, misal mencari hama yang sedang menyerang suatu pertanaman, kemudian mencari gejala penyakit yang ada di sekitar lingkungan kita. Kemudian di semester 4 kemarin juga masih sama, kita lakukan secara mandiri dari tempat kita masing-masing karena udah pada pulkam kan ya semua teman-teman HPT 19 terutama angkatan 19 angkatan kami. Kemudian di semester 5 ini kebetulan sudah mulai ya longgar lah ya, sudah pada vaksin, kemudian PPKM sudah mulai hampir tidak ada, mungkin level berapa gitu kan ya di Jogja ini. Itu ada beberapa praktikum yang memperbolehkan untuk ke laboratorium secara terbatas sebanyak 3 orang. Nah, mungkin baru di semester 5 itu aja sih baru kita merasakan, itu pun tidak semua. Hanya teman-teman yang mungkin berdomisili di Jogja, terdekat dengan kampus, yang sudah vaksin dengan syarat-syarat tertentu, dan tentunya dibatasi untuk melakukan praktikum di laboratorium. Adis mungkin ada yang ingin ditambahkan? Paling sama ini sih, kayak kita praktikumnya yang melihat video dari para aslep yang ada gitu. Jadi udah disediain video, jadi kita tinggal menyimak kayak cara-cara kerjanya seperti apa, terus nanti kita buat laporan, kayak ada laporan bentuknya kertas, ada bentuk ada presentasinya juga kayak gitu. Terus atau enggak kadang tugas akhirnya membuat poster atau membuat video kayak gitu sih. Jadi kayak kita mencari dokumentasi yang udah kita dapetin tuh kita jadiin poster atau enggak video kayak gitu. Iya, udah ada Kalau yang udah mulai. Ya. Iya. Kalau mungkin kita ini sih, ya mungkin selama online kemarin ya mungkin kurang lebih sama ya, kayak tadi gitu, kayak ada yang praktikum di rumah masing-masing gitu, kayak ya kurang lebih sama. Mungkin terus ada mungkin kayak bentuk praktikumnya tuh video tutorial gitu, kayak kita dikasih video panduan, terus dari video panduan tersebut dibuat laporannya. Untuk ke kampus nih, kayak ke kampus tuh yang baru diperbolehkan tuh sekarang tuh angkatan 2020 gitu. Sedangkan angkatan 2019 belum bisa ke kampus tuh. Jadi makanya mungkin karena angkatan 2020 juga belum pernah ke kampus gitu, belum pernah ngerasain kayak apa. Jadi kayak mereka tidak. Mungkin ada tambahan dari Cetira. Iya benar, gak beda jauh sih apa yang diomongin sama Raihan. Kalau sama juga sama kayak proteksi tanaman UGM, praktikumnya itu nyari gejala penyakit yang di sekitar rumah, terus nyari hamanya juga gitu sih. Didokumentasikan juga, dibikin laporan akhirnya dibuat video gitu. Iya. Yeah. Selama Gimana, Din? Ya, selama online ini kan effort kita buat praktikum itu lebih gitu loh, harus mencari dulu, terus kemudian output yang diminta itu bermacam-macam, ada yang video, ada yang poster, ada yang laporan tertulis, macam-macam lah. Kita nikmati saja ya. Betul sih, betul. Kayak Iya, betul banget. Jadi agak pusing sih. Jadi agak pusing, cuman ya dijalanin aja lah, harus ikhlas semangat terus gitu. Aku mau nanya nih, kalau misalkan ini kan kita kuliahnya daring ya, selama 2 tahun. Kalau ujian tengah semester atau ujian akhir semester di UGM itu gimana sih sistemnya? Ketat atau biasa aja gitu? Boleh, Adisti? Kalau misalnya di UGM sendiri tuh menurutku kayak gak terlalu ketat sih, kayak masih biasa aja gitu loh, kayak ada waktu pengerjaannya, dikasih tahu deadline-nya kayak gitu. Nggak terlalu ketat yang sampai misalnya ada perekam suara atau apa, itu kayaknya enggak sih. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin ada tapi kita nggak tahu mungkin. Iya. Mungkin terselubung gitu. Iya. Ya, sejauh ini ya
standar aja gitu loh, tergantung dosen juga. Misalnya ada yang menghendaki sambil Zoom, atau soal hanya di-upload di platform kita, si master, atau elok, dan lain sebagainya. Kemudian diberi batas waktu pengerjaan, kemudian dikumpulkan dengan format begini, begini, begini. Dan sejauh ini ya, ya apa ya, keketatannya standar gitulah, tidak Iya, yang standar. harus ada kamera dari samping, terus Iya. kemudian dan lain sebagainya. Tapi itu menyeramkan sih, harus ada kamera dari samping, dari belakang, kayak Iya. terlalu ribet gak sih? Mau ujian doang. Ya sih, paling ya gitu aja sih, standar-standar aja. Kalau dari Kelintan sendiri gimana? Mungkin Vira dulu deh. Sama sih, nggak ada yang pakai kamera di belakang gitu. Tapi beberapa kali sempat pas ujian itu disuruh on cam sama dosennya. Terus kita masuk ke room meet gitu atau room Zoom. Jadi kita ujian sambil nge-zoom gitu. Paling. Dari Iya. Rehan ada yang mau ditambahin? Iya sih, kayak gitu. Kadang aku sempat juga ada, ya kan kayak gitu, sistem untuk ujian kan tergantung dosennya gitu. Sempat sih ada yang line on mic, harusnya on cam gitu. Kita juga harus on mic gitu. Nah itu kan ngebuat nggak fokus juga gitu kan. Kadang Iya. kayak suara berisik dari orang lain atau Iya, gimana. betul, Kadang betul, tiba-tiba betul. dosen manggil gitu, kayak itu Kak Raihan kamu lihat apa gitu, kayak gitu. Iya. Itu bikin gitu kan, distract banget gitu. Kayak kalau Iya. misalnya ujian online terus disuruh on mic sama on cam gitu. Iya, iya. Gak enak banget. Iya, biasanya ada kedengeran ibu-ibu lagi gibah, itu kedistrak banget biasanya juga. Pernah kok dulu, kalau nggak gitu ayam tiba-tiba berkokok. Iya. Adalah kayak misalnya mereka emang lagi apa kayak mikrofon mereka atau speaker mereka tuh yang lagi rusak, jadi kan kayak bunyi nging Iya. gitu kan. Itu kayak Ada aja lah. Iya sih, kayak mungkin aku mau nanya lagi nih ke teman-teman, kan ya kayak tadi lagi deh, karena online gitu ya, mungkin selama perkuliahan online gitu ya, ada gak sih kayak apa ya sebutannya, momen-momen gitu ya yang mungkin teringat terus gitu, terus kayak mungkin terdengar lucu gitu pada saat pada saat itu gitu, pas mungkin lagi kuliah atau lagi praktikum gitu. Misalnya kayak di Zoom ada tiba-tiba ada yang lagi gak sengaja on mic tiba-tiba ngomong apa atau gimana gitu. Ada gak sih? kayaknya sih ada ya pastinya. Kayak pernahnya sih misalnya tiba-tiba ada yang on cam tapi misalnya perempuan nggak pakai yang sepertinya pakai jilbab tapi ternyata nggak pakai jilbab gitu, tiba-tiba langsung kayak kitanya semua panik kayak itu tahu apa Ngingetin gitu. Terus kayak tiba-tiba dosen lagi ngomong ke unmute gitu kan, tiba-tiba misalnya dia lagi ketawa kan, kayak itu sih paling kayak kocak-kocaknya. Iya, pernah juga dulu dia kayaknya lupa belum di mute ya. Dia nyanyi udah kayak sampai 3 bait gitu, seru banget lagu dangdut. Terus akhirnya ibu dosennya sadar, mbak gitu. Terus akhirnya dia di mute lagi deh. Ada aja lah. Ya, ada. Kalau online mah. Mungkin kalau dari aku ada sih, aku dulu malah yang pernah jadi yang nggak sengaja gitu, jadi kayak gitu. Waktu itu lagi praktikum itu lagi Zoom satu angkatan. Aku nggak sadar kalau aku masih on mic gitu. Terus aku panggil ibuku kan, jadi percakapan ibuku sama aku tuh dengar gitu, sampai aku diteleponin kayak ada temenku telepon kayak, Raihan, iya kenapa? Itu kamu masih on mic, terus sampai kedengeran gitu, sampai Zoom itu suaranya gitu. Iya kayak Ngomongin laundry ya, Han ya? Astagfirullah. Masih ingat, Vira. Masih ingat. Ya, itu memalukan sih, jujur. Ya, jadi belajar dari situ kayak harus hati-hati, kayak ini on mic ya, apa gitu. Pastikan dalam keadaan mute ya teman-teman kalau kelas online. Iya. Itu pesan itu ya, pesan ya, harus hati-hati mute, harus kondusif keadaannya, jangan sampai ada gangguan kebudayaan lokal.
terus posisinya juga ditaruh di tempat yang benar gitu kan, terus si laptop jangan tiba-tiba di kasur, kita lagi tiduran gitu kan, sering banget kayaknya nggak sih? Ya, mungkin aku mau nanya lagi deh. Nah, selama kuliah online gini, ini atau mungkin selama jadi mahasiswa HPT ya gitu, apa sih yang jadi kalau kesah teman-teman gitu? Mungkin kayak, oh iya matkul HPT itu susah atau apa gitu. Mungkin dari teman-teman gimana nih? Dari teman-teman yang HPT UGM, dari Kak Dini sama Kak Adit. Oke, kalau dari aku tuh mata kuliah HPT tuh jujur aja kayak awalnya tuh awam banget sih bagi aku, kayak ini tuh kita belajar apa sih gitu kan, kayak malah dari semester kayak mengenal gak dari awal online, dari offline aja tuh aku dari awal tuh udah nggak tahu kan ini tuh kita belajarin apa gitu. Akhirnya semakin kesini ya jadi paham lah ya sedikit-sedikitnya. Susahnya itu sih kayak kalau online itu nyari spesimen-spesimen yang disuruh dicari tapi tuh kayaknya susah gitu kan, yang kayak lagi yang kecil-kecil misalnya suruh nyari gejala dari nematoda kayak gitu-gitu sih. Terus kayak nyari serangga-serangga sampai berapa puluh kayak gitu kan. Jadi aduh nggak boleh sama lagi kan ordonya gitu. Jadi waduh itu sih tantangan selama ini ya yang dilaluin. Mungkin ini Ya. Ya, sebenarnya kalau kita mempelajari ilmu tentang proteksi tanaman atau bidang HPT-an itu sebenarnya terus berkembang kan, penelitiannya juga selalu ada gitu. Jadi update lah ilmu ini, update secara cepat mengikuti arus perkembangan informasi. Mungkin kalau struggle-nya ya sama seperti itu tadi, ketika kita mendapatkan tugas praktikum yang diharuskan mencari mungkin contoh gejala atau mungkin contoh hamanya. Nah, itu kita harus mencari dan kan lokasi kita kan berbeda-beda ya kondisinya. Ada yang mungkin dekat dengan lahan pertanian, ada yang mungkin berlokasi di padat penduduk yang hanya perumahan, sehingga jadi kita perlulah effort untuk mencari hunting untuk praktikum itu tadi ya. Tapi nggak apa-apa, sambil belajar sambil main kata teman-teman itu. Kita yuk hunting yuk gitu, tapi lebih banyak mainnya sih biasanya daripada nyari serangganya itu. Tapi ya nggak apa-apa, kita nikmati aja buat pembelajaran Kak. Seperti itu sih. Ngomong-ngomong soal spesimen nih, ada nggak sih dari Kak Dini atau Kak Disti gitu yang takut sama serangga? ya aku contohnya kayaknya hampir semua serangga tuh aku takut deh. Jadi kalau misalnya suruh nyari hama, biasanya kan kita bareng-bareng nih sama teman-teman, kayak minta tolong ambilin gitu. Paling kayak yang aku berani tuh ini nggak ada sih, jadi aku minta tolong kayak temen ambilin gitu. Sih kalau aku ya. Ya kalau kalau sendiri kan kebetulan aku kemarin tuh nyatunya sendiri. Itu aku harus berkelana dulu nih ke kebun-kebun, ke sawah gitu sambil bawa jaring, diliatin orang ngapain ya nih anak pakai jaring di samping-samping itu. Terus kita pas aku udah tangkep itu susah lagi buat masukin ke toples buat diwadahin kan. Nah, itu kayak harus melatih kesabaran, harus melatih jangan terlalu banyak gerak, ntar serangganya kabur. Jadi ya harus banyak mempelajari gerak-geriknya serangga juga ya gitu kan. Gak ada sih kalau serangga yang ditakutin demi mendapatkan nilai untuk tugas praktikum tadi, harus diberanikan diri. Betul Itu banget sih. sih. Kayak ya apa ya, yang kayak gitu sih itu agak ribet sih, kayak untuk apalagi berhubungan dengan hama gitu, kayak serangga gitu, udah tuh nyarinya juga susah kan ya gitu, untuk mencari serangganya juga gitu, kayak bingung kayak serangga kayak gini gimana, diminta misalnya nyari kumbang gitu, untuk kumbang kayak gini kayak gimana gitu kan, bingung juga Iya, nyarinya iya. gimana gitu. Iya, kayak pernah waktu itu juga aku sama Rehan ada praktikum nyari belalang ya Han ya.
belalangnya tuh mesti yang gede gitu buat bisa dibelah badannya. Udah ya itu sih kayak agak susah gitu kayak nyarinya di mana gitu. Udah mah kayak kebanyakan juga teman-teman juga kan waktu itu aku nyari sama teman gitu ya. Kayak dia juga takut serangga gitu. Jadi kayak lihat belalang lompat kayak langsung lari gitu kayak. Ya sebenarnya jujur ya aku ya kan emang agak geli gitu ya sama serangga, jadi kayak ya udah harus memberanikan diri aja gitu. Kayak mau gak mau ya harus diambil gitu buat untuk tugas selesai gitu. Terus kayak kan ngebedah belalang kan kayak agak jijik juga gitu kan, gitu kayak harus ngebedah belalang terus kayak harus tetap hidup gitu, terus diperhatiin gitu, kayak anatominya ada apa aja gitu. Aduh, itu sih kayak Ya sih kayak kalau nyari-nyari spesimen sebenarnya seru-seru menegangkan ya kayaknya. Betul. betul sih. Oh ya, aku mau nanya nih, kalau misalnya kakak-kakak ini, Kak Disti sama Kak Dini udah langsung menjurus gak sih ke topik penelitian masing-masing gitu? Atau belum? Sebenarnya kalau topik tuh kita biasanya kayak ngikut ke DPA gitu sih, karena kan DPA kita misalnya ada yang fokusnya di hama, di penyakit, jadi kita paling fokus topiknya mungkin baru kayak oh berarti kita nyari tentang penyakit atau enggak oh kita berarti nyari tentang hama kayak gitu sih biasanya. Iya. Jauh ini mungkin teman-teman yang lain juga masih ngikut DPA-nya gitu, ngikut fokus atau bidang keahlian DPA-nya gitu. Penyakit ada macam-macam kan, patogennya ada jamur, ada virus gitu-gitu. Terus kemudian ada yang fokusnya hama, ngikut DPA-nya sih sejauh ini Mas Yan. Terutama juga buat KL juga biasanya ngikut DPA, bidang fokus keahliannya DPA. Tentang penyakit atau hama. Kurang lebih sama sih ya, kayak di UNPAD gitu, kayak gitu juga ngikut ke dosen pembimbing gitu. Kita di UNPAD nyebutnya dosbing gitu, dosen pembimbing. Dosbing. Oh ya, untuk mau nanya nih, kalau misalnya Kak Disti, itu kalau ke DPA, itu topiknya hama atau penyakit? Terus hamanya apa atau penyakitnya apa gitu, udah ada gitu? Oke, kalau aku tuh DP aku tuh fokusnya ke penyakit lebih ke virus sih kalau dosenku. Jadi ya nanti paling aku nyarinya tentang penyakit-penyakit tanaman yang disebabkan oleh virus. Ya, kalau aku dosen pembimbing akademiku itu fokusnya ke mikologi atau jamur. Jadi ya seputaran itulah. Biar mungkin dibagi sesuai keahlian DPA itu biar memudahkan gitu loh, kayak dibimbing dari awal biar kayak runtut mulai dari KL tentang jamur, terus nanti mungkin kalau mau penelitian tentang jamur bisa kayak ya runtut aja gitulah dan menguasai DPA-nya seperti itu. Mungkin kalau dari aku sendiri sih, aku fokus penelitiannya di hama ya, di tikus. Jadi mungkin dari tikus di area apalagi di padi gitu, di tanaman padi. Iya. Mungkin kalau Citra apa Cek? Kalau aku fokusnya ke penyakit sih, lebih ke jamur sama buat pengendaliannya melewati PESMAP gitu. Oh iya. Kita hampir sama. Mungkin udah main juga gitu ya, tadi diskusi kita gitu, udah terbanyak gitu yang kita bahas gitu dari awal sampai tadi gitu, sampai tadi tentang apa sih perbedaannya gitu, dari perbedaan dari mahasiswa HPT UGM juga HPT di Unpad gitu. Mungkin kita cukupkan aja gitu ya dari untuk podcast kita kali ini gitu. Mungkin kayak apa ya, ada apa ya biar keren gitu ya, ada closing statement gak sih dari Kak Disti sama Kak Dini gitu, kayak untuk teman-teman semuanya dengar itu, kayak untuk jadi mahasiswa HPT itu gimana sih gitu, harusnya gimana sih gitu, ada apa gitu pesan-pesan yang bagus gitu. Mungkin Dini aja sih, kayaknya Dini jago nih dalam merangkai kata-kata dan penyemangat nih.
Oke. Mungkin kita sebagai kayak mempelajari ya proteksi tanaman, perlindungan tanaman, hama penyakit tanaman, apapun itu sebutannya, ilmu ini sangat berguna loh buat seluruh kehidupan manusia di bidang pertanian maupun di non pertanian, karena ya itu tadi kita menyelamatkan tanaman, juga kita ya turut mengembangkan tanaman juga. Kemudian apapun mungkin sedang jenuh dengan tugas, keberatan dengan tugas-tugas praktikum, itu dinikmati aja, itu sebagai proses pembelajaran buat kita semua, demi mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya tidak hanya teori, kita juga bisa langsung terjun ke lapangan, mengamati keadaan sekitar, itu mungkin yang akan menjadi pembelajaran buat kita. Jadi kita nikmati aja karena ilmu ini sangat sangat amat berguna di masa yang akan mendatang, gitu aja sih. Betul banget tuh dari kata-kata dari Kak Dini, kayak ya apa ya, bahwa kalau untuk ilmu proteksi itu sangat penting gitu, apalagi akan dibutuhkan gitu di masa depannya gitu, ke depannya kan kayak kita gak akan tahu kan karena mungkin banyak kasus-kasus dulu itu dari zaman dulu yang apa ya, kayak wabah kelaparan itu karena tanamannya terserang penyakit. Itu kan kayak masalah serius gitu, apalagi juga kayak mungkin Indonesia gitu kan kayak sebagai terkenal dengan negara agraris juga gitu kan, kalau kayak pertaniannya dalam bidang proteksinya kurang gitu, itu kan akan merugi banget gitu kan, betul gak? Iya. Betul banget. Betul. Ya mungkin Begitu. itu sih. Mungkin ada tambahan dari Cipira? Paling buat mahasiswa HPT yang merasa kesulitan kayak Kak Adisti yang takut serangga gitu ya. Semangat dan jangan mudah menyerah dalam menghadapi para hama. Lawan ketakutanmu gitu ya. Ya mungkin salah satunya kalau emang takut hama ya nanti berarti penelitiannya ke penyakit aja gitu. Ya betul. Ke penyakit aja biar tidak terlalu sering-sering ketemu dengan hama-hama gitu. Kan karena mungkin penyakit ya diem aja gitu, gak gerak, gak bakal nyaplok ke muka kita atau atau nyengat gitu kan. Ini mungkin itu aja sih mungkin untuk podcast hari ini gitu. Mungkin sekian ya dari kita untuk podcast Cleanpot, podcast baik tanaman. Aku Raihan dan rekan aku Alvira. Pamit undur diri. Mungkin sampai jumpa di Cleanpot berikutnya. Dadah. Oke dulu sih kayaknya. Mungkin dari kakak-kakak mungkin ada closing atau mau ada tambahan lagi. Langsung closing aja kali ya, Dim. Oke. Tidak terasa nih kita udah ngobrol kurang lebih selama 30 menit ya. Kita udah bahas seputar mata kuliah yang ada di Unpad dan UGM, terutama di proteksi tanaman, yang seputar proteksi tanaman itu juga sama, kita diawali dengan mata kuliah dasar untuk menuntun kita yang lebih spesifik di proteksi tanamannya. Kemudian praktikum juga kita sama, kita tentang serangga, kemudian mencari bahan praktikum. Kita semua ternyata ya sama ya apa yang kita hadapi selama ini, baik online maupun offline, karena bidang kita ya hampir sama semuanya tentang perlindungan tanaman. Ya, terima kasih bagi para pendengar yang telah mendengarkan Protect Pods dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel dari Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan UGM, serta Instagram Protect Pods, juga Instagram Proteksi Tanaman UGM untuk mengetahui info lebih lanjut terkait Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan. Saya Adisti. Saya Dini. Pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Bye. Dadah.